Baik, karya ilmiah itu apa sih gitu? Karya ilmiah ini sebenarnya segala hal yang bisa dibilang tulisan yang berdasarkan dengan keilmuan gitu ya. Ada dasarnya, dasar keilmuannya, lalu ada pendekatan juga keilmuan dan memiliki yang paling penting. Nah, ini yang paling penting, memiliki metodologi dalam tata cara menulis maupun logika yang dibangun. Itu karya ilmiah, simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngawang-ngawang semalam saya mimpi apa gitu kan, itu karena kenapa? Itu bukan ilmiah tuh gitu. Atau misalnya itu ada anak tetangga, misalnya orangnya misalnya dia anaknya baik-baik, padahal orang tuanya penjahat misalnya. Lalu dianalisa misalnya, oh ternyata waktu itu anaknya sekolah, oh anaknya ternyata memiliki pengalaman di dunia organisasi sehingga dia memiliki exposure atau paparan yang bagus tuh. Nah itu jadi karya ilmiah. Kenapa? Karena ada logika-logika yang dibangun dan juga bukti-bukti yang dibangun. Punya alasan-alasan tertentu. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman membuat sebuah karya ilmiah dengan pengalaman kuliah 3 tahun kemarin gitu ya, sebenarnya sangat mudah sekali untuk bisa membuatnya. Konsepnya gimana? Kalau konsepnya kalau kita lihat sebenarnya apa ya? Gampangnya kenapa saya bilang gampang? Karena sebenarnya sudah sering dilatih oleh para dosen-dosen ya, para ustadz-ustadznya untuk menganalisa sebuah masalah melalui tugas dan mungkin ujian-ujian yang sudah dilewati. Nah, secara umum sebuah karya ilmiah itu ada tiga yang harus dilakukan. Ada yang dibuat. Ada pendahuluan, ada isi dan pembahasan, dan ada kesimpulan. Nah, simpel aja kan gitu. Nanti kalau buat metode penulisan skripsi atau proposal nanti kita akan bahas lagi. Tapi ini saya mau untuk secara general aja ya, secara umum aja. Nah, jadi untuk penulisan itu juga pendahuluan, gambarannya simple. Pendahuluan ya pendahuluan, kalau bahasa Inggris introductions. Jadi kalau teman-teman biasa juga mungkin sering pernah gitu ya pengalaman baca jurnal ilmiah gitu ya. Selalu yang pertama itu adalah pendahuluan. Jadi dia bisa nulis 3 halaman, 5 halaman, tapi kalau nanti dibuat skripsi atau tesis atau disertasi maka itu bisa berpuluh-puluh bahkan ratusan bahkan mungkin ribuan halaman gitu ya. Saya nggak tahu kalau ada nggak yang ribuan halaman, tapi umumnya kalau disertasi ratusan kali ya, ratusan. Nggak, saya belum pernah nemu yang ribuan. Tapi saya tahu ada juga disertasi yang sangat pendek sekali, cuma 40-an halaman, tapi isinya tuh luar biasa. Itu salah seorang ahli fisika di Eropa, saya lupa siapa namanya. Tapi pernah ada cuma bikin disertasi itu cuma 46 halaman lah gitu. Nah, jadi yang pertama selalu dibahas itulah pendahuluan. Pendahuluan ini eh, apa ber apa biasanya itu berisikan pertama ada latar belakang. Ada. Jadi pendahuluan itu kadang-kadang dari di introduction itu ada ditambahkan lagi cabangnya gitu ya, background gitu. Jadi apa tuh background? Background misalnya gini. Misalnya kehadiran mobil SUV, tahu ya mobil SUV ya, kayak mobil-mobil besar itu, kayak apa, CR-V, Innova gitu, kayak Fortuner, kayak Pajero gitu kan, mobil-mobil SUV. Kehadiran mobil SUV di Indonesia, uh, backgroundnya apa? Backgroundnya adalah banyak orang hari ini di Indonesia merupakan orang-orang yang memiliki berstatus sebagai ibarat kelas menengah memiliki uang yang rutin yang ia dapatkan dan jumlah yang cukup banyak. Dari itu dia bisa menabung. Karena itu ada kehadiran mobil SUV. Wah, itu udah sebuah background. Contoh tuh background kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau kemarin kita ngebaca tulisan jurnalisme investigasinya Tempo, itu pendahuluan tuh bisa dimulai dari ada kasus. Kasusnya yaitu Joko Chandra. Joko Chandra dia bisa kabur. Dia bisa kabur. Kenapa dia bisa kabur? Nah, ternyata dia memiliki KTP yang dia buat IKTP baru. Lalu dia juga punya namanya paspor. Dia juga dicabut red notice-nya.
Kenapa itu semua bisa terjadi? Nah, itu namanya pendahuluan. Kebayang kan? Jadi sebenarnya kata pendahuluan yang berisikan dalam biasanya itu ya ada latar belakang gitu kan, ada studi literatur dan lain sebagainya itu di pendahuluan ini bisa dibilang, mohon maaf, mungkin kalau studi literatur itu bisa masuk ke isi dan pembahasan juga ya, karena ini menyangkut juga sama nanti udah didefinisikan di pendahuluan. Nah, tadi kata definisi ini paling pas kayaknya untuk di kata pendahuluan. Kenapa? Karena di bagian pendahuluan itu kita juga mendefinisikan ruang lingkup maupun apa bahasanya, scope lah ya, scope pembahasan kita tuh sampai mana. Kan nggak mungkin kalau tadi kita misalnya bahas tentang mobil SUV gitu ya, mobil besar, kita bahas semuanya detailnya, apa misalnya mobilnya, bannya, aksesorisnya, dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin kan, terlalu banyak kan, tuh mau bikin berapa banyak tulisan, kalau apa berapa halaman gitu kan, kalau kajian terlalu mendalam. Bahkan misalnya antum mau tambahkan lagi misalnya efisiensi dan segala itu susah gitu kan. Nah, tinggal diambil satu sisi yang misalnya nggak terlalu luas, nggak terlalu sempit juga, dan itu bisa menjadi pokok pembahasan. Contoh misalnya, kenapa mobil Pajero ini paling laku? Tuh, detail tuh. Karena nanti diisi pembahasan itu bisa lebih dalam lagi. Tapi intinya adalah jangan kalau misalnya ada sebuah isu, coba di cover semua itu jangan. Nanti akan kesulitan. Nah, nanti saya akan nyambung juga ke kemarin ada tugas yang membuat 25 pertanyaan. Nanti saya mau sampaikan bahwa dalam sebuah tulisan tidak harus 25 pertanyaan itu dijawab semuanya. Enggak harus. Tapi bisa jadi dalam karya tulis itu kita hanya butuh jawab satu pertanyaan aja gitu. Satu pertanyaan jadi kunci gitu. Setelah kita mendefinisikan banyak sekali pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, hal ini juga bisa menjadi sebuah pengingat ke kita bahwa ketika kita sudah fokus di sebuah pembahasan di pendahuluan karya ilmiah, maka sebenarnya memudahkan kita juga untuk membuat ibaratnya kalau bahasa keren tuh root cause analysis gitu. Apa itu root cause analysis? Jadi mencari akar permasalahan. Jadi ada istilahnya mencari alasan kenapa sampai 5 kali. Misalnya gini. Kalau tadi kita ngomongin mobil lagi gitu ya. Ini kenapa saya ngomong, karena depan saya ini ada mobil gitu. Jadi saya gampang aja kan gitu. Saya ngeliat mobil bisa bikin bisa satu tema gitu. Antum nanti lihat tong sampah bisa jatuh buat tema Islam dan keadaan tong sampah dan ini relevansinya dengan ajaran Islam. Bukan nggak mungkin itu bisa dilakukan. Jadi inspirasi itu bisa di mana aja. Jadi saya berharap jangan sampai nanti teman-teman ketika ngomongin yang namanya karya ilmiah tuh udah pusing gitu, itu udah ada mental barrier duluan gitu. Jadi udah ada mental block gitu duluan. Belum dibuat udah pasti skripsi susah. Padahal nggak juga, orang segala hal bisa jadi inspirasi. Tanaman di depan ini ada tanaman, ada bunga lagi ditanam. Aspek berkebun misalnya dari sisi Islam misalnya. Apakah Islam mengajarkan berkebun? Wah, ada, nanti ada hadisnya. Contohnya sirohnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi jangan ada di kepala kita bahwa ini sulit, nggak, gampang-gampang aja. Nah, next. Di pendahuluan juga ada hal yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana juga kita bisa melihat fenomena paling aktual itu untuk kita tuliskan di situ. Apa maksudnya? Contoh misalnya tadi sekali lagi tentang mobil deh, paling gampang gitu misalnya. Kalau kita misalnya mau bikin sejarah, misalnya zaman dulu mobil SUV ini udah banyak berkembang. Zaman dulu ada mobil X-Trail, misalnya ada apapun itulah, kan juga paham juga ya tentang mobil gitu. Tapi intinya adalah antum bisa buat sejarah itu juga bisa. Yang dulu dibahas itu juga bisa. Tapi yang paling enak itu dalam membuat sebuah karya ilmiah adalah membahas sebuah fenomena yang hari ini anyar dan juga up to date gitu ya bahasanya, dan juga terkait dengan masyarakat sekitar di hari ini. Nah, kenapa? Karena kalau fenomenanya terjadi di hari ini, maka pencapaian maupun tulisan kita itu
itu akan menjadi sebuah jembatan dari rangkaian-rangkaian tulisan-tulisan sebelum-sebelumnya dari orang yang pernah membahas. Pernah ya sempat ngomong di sesi kita, jangan sampai yang namanya kita nih dalam melakukan research itu seperti menemukan lagi cara membuat roda gitu. Wah, reinventing the wheel istilah kerennya bahasa Inggrisnya. Ngapain lagi kita coba bikin penelitian tentang cara roda tuh harus bentuknya seperti apa, bahannya apa gitu kan. Orang udah ada rodanya, udah ada bahannya gitu kan. Udah banyak yang penelitian sebelumnya, ngapain kita diteliti tentang roda gitu kan. Jadi zaman jebot bahasanya, orang udah bisa bikin sepeda atau bikin pedati gitu kan, bisa bikin delman udah pakai roda, walaupun dulu mungkin bukan pakai karet gitu ya, ada diisi dengan angin tapi masih pakai kayu, tapi mereka udah menemukan itu, nggak usah bahas lagi, udah tinggal baca yang udah perkembangan seperti apa, tinggal kita pengembangannya kalau mau ya, roda dari warnanya kah, dari bahannya kah, atau apa itu misalnya seperti itu. Nah sama, salah satu pendahuluan juga, pastikan bahwa yang kita tulis ini sudah merujuk kepada kasus-kasus atau fenomena-fenomena sebelumnya. Kalau dalam skripsi, maka pastikan juga tema skripsi yang kita ambil ini itu belum diteliti juga sama namanya. Jadi jangan juga, mohon maaf ya, jangan juga sok tahu ini pasti nggak ada nih. Oh, karena kenapa sampai kepikiran gitu? Karena belum dicari gitu. Cari dulu tema ini udah ada belum. Gitu. Kalau udah ada jangan dibikin penelitian lagi. Kenapa? Karena buang-buang waktu. Ngapain bikin penelitian lagi, orang udah ada, hasil udah ketahuan, analisa udah ketahuan, penyebabnya udah ketahuan, kan nggak perlu lagi kan gitu. Jadi untuk itu semua cari dulu, yang dia bilang research, cari dulu gitu kan, baru melakukan search, baru mencari lagi. Semoga paham ya. Nah yang kedua, isi dan pembahasan. Saat isi dan pembahasan ini sebenarnya simpel juga. Jadi kita bisa melihat apa yang sudah kita tuliskan itu kira-kira cara mencari informasinya atau mencari jawabannya seperti apa. Nah itu paling gampang dalam membahas tentang isi dan pembahasan. Misal tadi kita sekali tentang mobil misalnya, gimana nih tentang mobil misalnya, saya perhatiin. Nah, tentang mobil misalnya, sama kayak tadi, mau apa yang dibahas tadi kan misalnya di pendahuluan dibilang, saya mau bahas tentang kenapa merek Pajero atau merek Fortuner ini paling laku. Nah dicarilah isi dan pembahasan, apa dibahas. Mungkin kita akan cari tahu berapa market size-nya Pajero misalnya, berapa market size-nya Fortuner. Terus bikin survei. Nah survei kan, makanya orang nanti kalau bikin skripsi, kenapa dia sering survei? Karena dia mau mencari informasi, mencari data, survei konsumen. Kenapa konsumen suka dengan mobil Pajero dan suka mobil Fortuner misalnya? Ditanya, bapak namanya siapa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa. Kalau bapak-bapak pasti laki-laki ya. Atau agamanya apa gitu. Bapak tanya lagi kerjanya di mana, berapa jauh kerjanya, terus berapa orang sekeluarga, anaknya umur berapa, istrinya umur berapa, pakai sopir gak, terus misalnya tanya lagi biasanya perjalanan berapa jam, berapa yang bapak siapkan untuk servis dan uang bulanan, dan detail semuanya. Nah, diisi dan survei semacam itulah yang nanti akan bisa membuat sebuah isi dan pembahasan kita ini lebih mendalam. Nah, tapi sebelum melakukan itu semua, maka harus dilakukan yang namanya metodologi dalam mencari pembahasan ini. Nah, makanya dalam sebuah penulisan karya ilmiah yang namanya metodologi karya ilmiah itu juga sangat penting. Jadi kalau kita pengen tahu tadi tentang, misalnya kita pengen tahu kenapa mobil Pajero paling laku di pasarannya mobil misalnya. Ya udah simple. Pertama kita lakukan analisa awalan, studi literatur dulu. Studi literatur dari mana? Dari koran-koran gitu kan, artikel-artikel, dari buku, dari manual book, dari bukunya buku manual booknya mobil Pajero gitu kan. Atau tadi misalnya data lagi, informasi, baca-baca di koran segala macam, itu sebagai studi literatur.
Lalu kalau kita mau tahu, maka kita lakukan. Wah, gue mau tahu nih misalnya kenapa dia pengen laku. Oke, saya akan lakukan survei. Survei ke siapa? Survei ke pelanggan. Wawancara ke siapa? Wawancara kepada pihak dealer. Wawancara kepada pihak produsen. Dapat poin-poin metodologinya. Setelah itu cari, lakukan. Lakukan pengumpulan data. Nah, ini yang terakhir. Paling penting dari seorang sarjana. Dia menganalisa hasil dari surveinya. Jadi jangan dibilang nanti hasil survei itu adalah hasil akhir dari penelitian, bukan. Kalau nanti misalnya dibilang karya ilmiah itu adalah memaparkan hasil hasil survei atau hasil tes aja, itu bukan kerjaan anak S1 itu. Itu anak SMA juga bisa itu, anak SMP juga bisa ngumpulin nyebar kuesioner, kumpulin data. Nah, ini datanya nih hasilnya seperti ini. Ah, nggak gitu, tapi dibahas. Ternyata ada fenomena dari hasil statistik kita, hasil kalkulasi kita, orang-orang yang memiliki penghasilan di atas misalnya 20 juta rupiah, ternyata dia memiliki hasrat untuk memiliki mobil Fortuner. Wah, satu nih. Kita nanti bisa bilang ada fenomena orang-orang memiliki gaji di atas 20 juta, ia memiliki kesukaan kepada mobil Fortuner. Dari data kita juga membuktikan orang-orang dengan gaji di atas 50 juta, mereka memiliki Fortunernya atau memiliki Pajero, ada satu buat dia, satu buat istrinya. Atau kayak gitulah misalnya. Tapi intinya adalah hasil dari survei, hasil dari wawancara itu bukanlah produk akhir, harus dianalisa lagi. Contoh, ingat gak? Ingat kemarin kita udah belajar tentang artikel Jaksa Pinangki dan lain sebagainya gitu ya. Ada wawancara dengan yang polisi ya, kepala Bareskrim itu kan, itu dituliskan, itu detail. Tapi fokus utama itu bukan wawancara, atau tema itu adalah wawancara dengan kepala Bareskrim, bukan. Wawancara dengan Bareskrim adalah satu bagian dari sekian bagian dia untuk menganalisa tulisan-tulisan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau antum nanti melihat yang namanya nanti memiliki survei gitu kan, memiliki pertanyaan, wawancara dan lain sebagainya, maka pastikan itu dianalisa dan dikomparasi sama studi literatur lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalnya nanti udah dapat hasil survei, tanyakan lagi, lihat, cek, bener nggak sih hasil analisa, hasil wawancara ini menurut literatur yang lain-lain gitu. Misalnya kalau tadi mobil Fortuner, menurut Gaikindo nggak begini kok, menurut Gaikindo malahan mobil Fortuner ini jelek, atau mobil Pajero ini kurang bagus itu. Nah, ini tanya kenapa itu bisa terjadi. Wawancara hasilnya seperti ini, tapi data literaturnya seperti itu. Nah, itu akan dibahas di isi dan pembahasan. Terakhir kesimpulan mah udah gampang deh. Gitu. Lihat, ambil poin-poin paling penting. Nah, itu dijadikan, oke, berarti mobil Pajero ini menurut survei dan menurut literatur dan kita cari, dia disukai karena A, B, C, D, E, F, G. Karena itu kedepannya peluang misalnya mobil Pajero untuk pengembangan bisnis, pengembangan jumlah produksi dan dibikin lebih mahal lagi bisa dilakukan. Wah, itu antum bisa punya, kalau punya analisa kayak gitu, dijual ke mobil Pajero gitu kan, Pajero nih gue punya analisa gitu kan, wah itu bisa dihargain, bisa. Nah, anak pikir nih logika sederhana seperti ini bisa antum pahami. Nah, nanti ketika memulai sebuah karya ilmiah, antum sudah bisa tahu lah benarnya ini apa yang mau antum cari. Nah, ini Ana mau sesi terakhir mau nunjukin gitu ya, kemarin udah banyak yang ngumpulin. Nah, ini beberapa Ana ambil dua PR. Oh, tapi mohon maaf sebelumnya, ini juga ciri-ciri poin penting karya ilmiah. Ini Ana ambil di kuiper.com. Pertama, reproduktif. Yang kedua, nggak ambigu, tidak emotif, tidak emosional gitu. Nanti kalau mau detailnya ini poin-poinnya apa, antum buka aja di PowerPoint-nya, nanti di bagian bawahnya nanti udah kasih copy paste isi-isinya ya gitu. Apa itu maksudnya reproduktif, tidak emotif itu apa, bahasa baku ngerti lah pasti ya, kaidah keilmuan, dekoratif, kohesi itu kayak nyambung lah gitu ya dari awal tulisan sampai akhir tulisan, sama objektif dan menggunakan kalimat efektif. Nanti antum baca detailnya di bawah. Nah, ini contoh.
Nah, ini tugas bahasa Indonesia gitu ya. Nah, saya nggak perlu sebut nama lah ini. Nanti orangnya tahu sendiri. Nah, ini sahabat antum ini bikin sebuah tulisan tentang seputar hidroponik. Ini sana seneng nih karena kelihatan ini bikin sendiri nih ya. Jadi bukannya copy paste dari apa orang lain. Ya pertama dia nanya, apa keuntungan dalam bercocok tanam hidroponik? Yang kedua, amankah mengonsumsi sayuran-sayuran hidroponik? Bagaimana cara bercocok tanam sistem hidroponik? Nutrisi apa saja yang harus digunakan pada tanaman hidroponik? Apakah sayuran hidroponik jauh lebih sehat dari tanaman konvensional? Kira-kira tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan sistem hidroponik? Ada berapakah sistem tanam hidroponik? Apa itu hidroponik? Wah, ini harus dijawab nih. Komponen apa saja yang dibutuhkan tanaman hidroponik? Apakah jauh lebih cepat tanaman dengan sistem hidroponik? Wah, ini luar biasa ini. Ini belum ada baca sampai 25, dari 10 pertanyaan ini aja udah bisa dibikin masing-masing satu skripsi di jangan-jangan gitu. Iya beneran gitu. Karena satu tema-tema ini udah bagus tuh. Seperti tadi saya sampaikan sebelumnya. Antum bikinnya dulu nanti sebuah apa sekian ratus pertanyaan gitu. 25 deh seperti yang ini. 25 pertanyaan. Terus dari situ ambil beberapa pertanyaan. Contoh misalnya di sini. Kalau misalnya Ana jadi antum nih gitu ya. Ana akan bahas misalnya nomor 8 aja gitu. Wah, nomor 8 udah bisa udah jadi satu tema nih karena udah luas banget. Apa itu hidroponik? Ya. Atau misalnya bagaimana cara bercocok tanam sistem hidroponik? Udah bisa bikin satu buku ini. Iya nggak? Benar. Apa keuntungan dalam bercocok tanam hidroponik? Wah, ini bisa sebagai satu bagian yang mendukung tulisan kenapa kita pakai sistem hidroponik. Sayuran hidroponik apakah jauh lebih sulit dari tanaman konvensional? Satu artikel udah bisa dibuat di sini. Nah, jadi ini dari sekian banyak pertanyaan, simpelnya nanti masukkan ke poin ke pola berpikir yang tadi 3 poin. Simpel, pendahuluan, isi dan pembahasan, kesimpulan. Menuju bisa ilmiah. Lagi satu. Ini ada juga ada juga saudara kita gitu ya. Temanya tentang buang sampah. Siapakah orang yang suka buang sampah sembarangan? Wah, di mana sajakah orang seperti itu sering dilihat? Wah, luar biasa. Kapan membuang sampah dilakukan? Wah, ini pertanyaan penting ini. Karena ada fenomena orang buang sampah itu ada yang malam-malam, gitu. Di subuh diambil oleh petugasnya. Gitu. Kenapa orang mudah membuang sampah sembarangan? Ini pertanyaan luar biasa. Ini pertanyaan luar biasa. Kenapa sih orang suka buang sampah sembarangan? Padahal udah ada yang namanya tempat sampah, gitu kan. Nah, lanjut lagi nih, coba bagus nomor 7 nih. Kenapa muslim membuang sampah sembarangan padahal Islam agama yang mengatur kebersihan? Wah, ini benar-benar pertanyaan yang menohok gitu ya. Kenapa sih orang Islam diajarin kebersihan tapi orangnya kotor-kotor? Wah, ini luar biasa. Nanti bisa dianalisa, bisa diwawancara, bisa survei, bisa studi literatur, bisa lihat kajian-kajian, bisa lihat hadis dan bisa lihat sirah gitu kan, dan juga bisa ngelihat ayat Quran gitu. Wah, gimana Allah suka dengan orang yang membersihkan diri, dan lain sebagainya. Sopankah membuang sampah di jalan gitu ya? Ini pertanyaan yang luar biasa. Nah, sekali lagi, jadi saya mau sampaikan bahwa dalam sebuah penulisan karya ilmiah bukan hal yang sulit. Gitu. Jadi mulailah dari apa yang kemarin kita sampaikan. Pertama kita udah latihan ya, free writing dan nulis, bikin pertanyaan. Nah, habis itu coba membuat sebuah tulisan dengan urutan simple, pendahuluan, isi dan pembahasan, dan kesimpulan. Nah, untuk ini Anda akan coba minta antum, nah ini tugas. Tugasnya adalah mulai sekarang cari sebuah fenomena atau sebuah tema gitu ya. Jadi ini bukan pertanyaan gitu. Jadi kalau sebuah susah sayang gitu ya. Coba antum cari 5 tema atau 3 deh. Oke, 3 aja. Jadi sekarang tugasnya adalah ini Anda bacakan ya tugasnya ya buat berikutnya. Ini tugasnya sampai 2 minggu ke depan. Pertama, cari 3 tema yang menarik. Kalau ini kan tentang buang sampah. Kalau tadi yang sebelumnya tentang apa? Tentang hidroponik gitu kan. Nah, antum cari 3 atau 5 tema utama
yang menarik, yang mutakhir, yang lagi anyar di masyarakat, yang kira-kira memiliki efek kepada masyarakat, yang menjadi diskusi perbincangan yang sedang viral di masyarakat, gitu ya. Tentang COVID boleh, tentang sembako boleh, gitu kan. Apalagi yang lagi anyar, tentang IHSG yang turun, gitu ya, saham turun, wah boleh juga. Atau misalnya yang paling anyar juga misalnya bank syariah, misalnya. Temanya ambil masing-masing. Dari 3 tema itu ya, minimal 3 deh. Oke. Jadi tugasnya minimal ambil 3 tema besar. Nah, masing-masing antum bikin percabangan gitu ya. 25 pertanyaan, ini minta lagi 25. Masing-masing tema ini dibikin 25 pertanyaan. Nanti antum akan lihat mana yang paling enak untuk dibahas nanti karya ilmiah yang akan menjadi proposal antum. Tuh. Nah, tugas besok minggu depan antum tentukan 3 tema. Nah, minggu depannya lagi masing-masing tema bikin 25 pertanyaan masing-masing di setiap tema. Tapi akan senang sekali kalau misalnya minggu depan antum udah bisa ngirim besok Sabtu minggu depan ya, gitu ya. Udah punya 3 tema, lalu dari masing 3 tema dibikin 20 pertanyaan, itu lebih keren lagi gitu. Oke, baik, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi ya, tugasnya tentukan 3 tema, dari 3 tema masing-masing buat 25 pertanyaan. Nanti kita bahas lagi berikutnya untuk mulai menulis. Nanti kalau udah mulai menulis, nanti baru kita belajar tentang tata cara menulis yang baik dan benar. Baik, kurang lebih ini yang Anda bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal kekurangan. Nanti kita bisa diskusi, wawancara, diskusi, pertanyaan, tanya jawab setelah nanti di hari Jumat mendatang ya. Di hari Sabtu mendatang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.